Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tanpa terasa kita sudah memasuki Minggu Prapaskah yang keempat. Dan dalam Kompas Iman, edisi masa Prapaskah yang keempat ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu Yesus sebagai roti hidup yang turun dari sorga. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, makanan adalah hal yang pokok dan penting dalam kehidupan manusia. Tidak ada manusia yang bisa hidup tanpa makanan. Setiap hari manusia perlu untuk makan, untuk mereka memperoleh kekuatan, untuk melakukan berbagai aktivitas mereka di dalam dunia ini. Karena begitu pentingnya makanan, sampai-sampai ada sebuah pepatah lama yang mengatakan, "You are what you eat." Engkau adalah apa yang kamu makan. Pepatah ini ingin menyampaikan bahwa kalau kita ingin tubuh yang sehat, maka kita perlu untuk makan makanan yang sehat. Jikalau kita makan makanan yang sehat, maka diri kita akan menjadi sehat. Sebaliknya, jikalau kita makan makanan yang tidak sehat, maka tubuh kita juga akan menjadi tidak sehat. Di dalam Alkitab pernah diceritakan tentang sebuah makanan yang sangat unik dan berbeda dengan makanan yang biasa kita makan. Makanan ini dikatakan kalau kita memakannya, kita akan tidak lagi lapar untuk selama-lamanya. Kalau makanan biasa kita makan, beberapa jam kemudian kita akan lapar lagi. Tubuh kita akan kembali meminta kita untuk memakan makanan, untuk mendapatkan energi dan kekuatan untuk beraktivitas. Tetapi makanan yang diceritakan oleh Alkitab ini, kalau kita sekali memakannya saja, maka kita akan kenyang. Kita tidak akan lagi lapar untuk selama-lamanya. Dan bahkan yang lebih menariknya dikatakan oleh Alkitab, bahwa makanan yang unik dan spesial ini, jikalau kita memakannya, maka kita akan hidup untuk selama-lamanya. Kita tidak akan lagi mengalami yang namanya kematian. Makanan apakah ini Bapak Ibu sekalian? Yang tidak membuat kita lapar lagi dan bahkan membuat kita bisa hidup untuk selama-lamanya. Mari kita membaca Yohanes pasal 6 ayat ke-35 dan Yohanes pasal 6 ayat ke-51 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Jadi Bapak Ibu sekalian, makanan apakah yang dimaksud oleh Alkitab yang mampu memberikan hidup yang kekal dan membuat kita tidak akan merasa lapar lagi untuk selama-lamanya? Makanan yang dimaksud adalah tubuh Kristus. Kristus sendiri yang menjadi roti hidup yang dari sorga. Tuhan Yesus berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari sorga." Apa yang Tuhan Yesus maksud dengan perkataan itu? Apakah di sini Tuhan Yesus atau Alkitab mengajarkan tentang kanibal? Kita memakan daging manusia, memakan daging daripada Tuhan Yesus? Tentu tidak, Bapak Ibu sekalian. Kita perlu memahami bahwa Yesus tidak berbicara tentang roti yang nyata. Yesus tidak berbicara tentang makanan yang jasmani. Ketika dia berkata, "Akulah roti hidup," yang dia maksudkan adalah gambaran figuratif. Yesus menggambarkan dirinya seperti sebuah roti. Dan Yesus ingin setiap kali kita melihat roti, melihat makan makanan jasmani yang
kita santap setiap hari, kita ingat bahwa sama seperti tubuh kita memerlukan makanan jasmani, maka kita membutuhkan Yesus untuk kehidupan kerohanian kita. Yesus telah sering menggunakan gambaran-gambaran figuratif seperti ini dalam pelayanannya dan dalam pengajarannya. Misalnya kita ingat Tuhan Yesus pernah mengatakan, "Akulah pokok anggur." Waktu dia mengatakan akulah pokok anggur, bukan berarti Yesus adalah tanaman anggur. Tapi Yesus ingin menyampaikan bahwa buah, cabang, ranting tidak bisa hidup tanpa pokok anggur. Yesus ingin mengatakan bahwa dia adalah pokok anggur, sehingga umatnya, anak-anaknya tidak bisa hidup tanpa dirinya. Oleh karena itu ketika kita mendengar, melihat Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Dan kita harus memakan roti itu untuk mendapatkan hidup yang kekal. Itu bukan dalam arti literal, makan daging Tuhan Yesus. Tapi dalam arti figuratif, untuk menunjukkan bahwa kerohanian kita membutuhkan Kristus untuk dapat hidup yang kekal, hidup yang selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan, pada waktu Yesus berbicara tentang dirinya sebagai roti hidup yang turun dari sorga, dia juga sedang berbicara tentang penyalipannya. Yesus sedang memberikan gambaran tentang pengorbanannya di atas kayu salib kepada orang-orang yang mendengar pengajarannya. Perhatikan apa yang Yesus katakan dalam Yohanes 6 ayat 51. "Roti yang kuberikan untuk kehidupan dunia adalah dagingku." Seperti roti memberi hidup, maka tubuh Yesus di atas kayu salib akan memberi hidup bagi manusia yang berdosa. Hal apa yang dapat kita renungkan dan pelajari dari kebenaran bahwa Yesus adalah roti hidup yang turun dari sorga? Ada dua hal Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, janganlah kita hanya memikirkan bagaimana mencari roti dan makanan jasmani untuk kehidupan sehari-hari kita. Kita membutuhkan makanan jasmani, tapi kita juga membutuhkan Kristus untuk kehidupan rohani kita. Kita adalah manusia-manusia yang berdosa. Yang karena dosa kita harusnya dihukum di dalam neraka. Kita harusnya menerima maut selama-lamanya di dalam neraka. Tetapi kematian Kristus di atas kayu salib memberikan kita penebusan, sehingga orang-orang yang percaya kepadanya bukan lagi menjadi orang-orang yang terhukum, tetapi menjadi anak-anak Allah, menjadi warga kerajaan sorga. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saat ini jika kita belum percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, marilah kita dalam masa prapaskah ini mengakui dosa-dosa kita dan mengakui bahwa Kristuslah yang dapat menyelamatkan kita dari penghukuman di neraka. Yang kedua, dari kebenaran ini kita dapat mengingat bahwa kasih Tuhan begitu besar sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati di atas kayu salib, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Biarlah ini boleh menjadi perenungan kita bersama, dan kita selalu mengingat Tuhan. Dialah roti hidup. Kita membutuhkan Dia. Kita memerlukan Kristus untuk kehidupan kerohanian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.